Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eka Setiaji dengan NPM 33321900068. Saya mahasiswa Teknik Elektro 2019 Universitas Langgeng Tirtayasa. Di sini saya akan membahas mengenai soal ujian akhir semester untuk mata kuliah medan elektromagnetik yang diampu oleh Bapak Agus Sutrisno MSc. Oke, kita langsung masuk aja ke pengerjaan soalnya ya. Di sini saya menggunakan OneNote ya. Kita capture terlebih dahulu untuk soalnya. Oke, kita capture. Oke, ini udah kita capture ya soalnya. Kita langsung kerjain aja. Nah, untuk nomor 1 ini ada beberapa tambahan ya. Di antaranya itu titik P itu titik P ini di titik P ini ya. Di titik P itu tuh ada tambahan itu tuh untuk pada alfa, beta, kemudian tetanya itu adalah sebesar 30 derajat. Kemudian untuk pi-nya itu ya, itu adalah sebesar 60 derajat. Nah, ya ini ada modifikasinya untuk nomor 1, kemudian nomor yang 1B itu rapat muatan pada ruang hampa ya. Oke. Nah, kita langsung masuk aja ke penyelesaian yang 1A. Nah, di sini diketahui bahwa V sama dengan gamma cos 2 pi per r kuadrat. Nah, sebentar. Gamma cos 2 pi per r kuadrat. Nah, di sini gamma itu adalah nim paling akhir, angka paling akhir pada nim kita ya. Nah, maka dari itu, dari diketahui ini kita bisa langsung masuk ke penyelesaian aja ya, karena tinggal kita masukin aja nilainya. Dimana gamma merupakan 8 ya untuk saya, berarti 8 cos 2 pi nya itu 160 derajat ya, 2 kali 60 per r sama dengan gamma ya ketentuannya ya, berarti 8 kuadrat, karena gammanya kan 8 kan, berarti r nya 8 kuadrat itu. Nah, selanjutnya kita hitung 8 cos 120 per 64. Nah, sama dengan berarti ini dibagi 8 aja, berarti 1 per 8 ya. Ya, 1 per 8 ya, 1 per 8. Oke. 1 per 8. Nah, selanjutnya kita cari nilai cos 120 itu adalah minus 0,5 ya, atau minus setengah ya, minus 1 per 2 minus 1 per 2. Nah, kalau udah seperti ini kita langsung kita kalikan aja. Nah, maka didapatkan bahwa untuk soal yang pertama, yaitu besar potensialnya pada titik P itu adalah sebesar minus 1 per 16. Nah, minus 1 per 16 volt ini sebenarnya udah dapat jawabannya, cuman kalau kita rubah ke bentuk desimal, kita gunakan Mathway ya untuk menyelesaikannya. Minus 1 per 16, oke, kita dapat minus 0,0625 ya, berarti minus 0,0625 volt. Oke, ini untuk jawaban nomor 1 yang A ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke jawaban nomor 2. Kita screen clip dulu ya. Yang 1B, sorry 1B. Nah, untuk jawaban yang 1B ini kita sebenarnya untuk jawaban nomor 1B ini kita nggak perlu hitung ya, karena besar rapat muatan rho V itu kan tadi kan diketahui pada ruang hampa ya. Ini kan pada ruang hampa nih, ini pada ruang hampa gitu tuh. Nah, sehingga kalau misalkan dia tuh pada ruang hampa itu, di persamaan Maxwell itu kan dijelaskan ya bahwa del ini ya, del nabrak ya, kalau nggak salah namanya del nabrak dikali dengan pada ruang hampa. Misalkan pada ruang hampa itu, maka besar rapat muatannya itu adalah 0 gitu tuh, karena dia berada di ruang hampa. Nah, itu kayak gitu, itu untuk yang 1B. Jadi kayaknya nggak perlu dihitung ya nomor 1B, karena udah ketahuan dari soalnya. Oke, kita hapus aja kalau gitu. Kita masuk ke soal yang nomor 2 ya. Nah, ini hapusnya gimana ya? Oke, kita hapus dulu aja. Nah, kemudian kita capture ulang untuk soal yang nomor 2. Nah, ini untuk soal nomor 2.
Nah, di sini pada soal nomor 2 ini diketahui beberapa variabel ya. Di antaranya dari row 1 ya, itu adalah nilai alpha kita tadi. Nah, ini nilai alpha tadi tuh ya. Mungkin kita capture lebih jelas aja kali ya, biar enak ngerjainnya. Kita capture lebih luas aja mungkin biar lebih enak. Oke. Nah, biar nggak lupa ininya. Oke. Nah, di sini diketahui beberapa variabel, yaitu jari-jari pada row 1 sama dengan alpha ya. Oke, berarti row 1-nya itu sebentar. Ya, maaf ada sedikit gangguan ya. Nah, di sini diketahui bahwa row 1-nya ini merupakan nilai dari alpha ya. Nah, di sini alpha itu kan name ketiga terakhir ya, berarti 3321 berarti 0 ya, 0, tapi karena 0 tuh nggak bisa ya, jadi kita menggunakan 1. Nah, kemudian untuk nilai V1-nya ya, V1-nya itu adalah sebesar 100 mV. 100 mV. Kemudian untuk nilai pada row 2-nya ya, dengan jari-jari row 2-nya itu adalah diketahui beta ya. Nah, betanya berarti ini 6. Nah, kemudian untuk nilai V2-nya itu adalah minus 50 mV ya. Oke, di sini diketahuinya ini ya. Kita diketahui beberapa variabel seperti ini. Nah, kemudian tentukan ya, atau ditanya potensial atau V ya, atau V-nya V row. Nah, kemudian juga ditanya medannya. Nah, kemudian juga row pada V sama dengan minus 50. Oke ya, ini ditanya, dan ini ditanya. Oke. Nah, kita langsung jawab yang A dulu aja ya, nih A, B, C. Nah, kita jawab yang A dulu. Oke. Nah, jawab yang A dulu ya. Untuk jawab yang nomor A itu kita bisa menggunakan persamaan dari ini ya, yang dari del. Sorry, bentar, maaf. Nah, ini dia, del kuadrat kali V sama dengan 0. Nah, dari sini kita turunkan ya, itu jadi 1 per row ya, 1 per row, kemudian 1 per row do G ya, do per do row dikalikan dengan row per sebentar, kita hapus dulu deh, agak kurang rapi ya. Oke, ini kita hapus dulu deh, kurang rapi, sorry, maaf. Oke. Nah, kita di persamaan del kuadrat dikali, atau del kuadratnya dikali dengan V sama dengan 0. Kemudian kita turunkan jadi 1 per row ya. 1 per row do per do row. Ini yang dikalikan dengan row dv per do row. dv per do row ya, itu sama dengan 0. Nah, dari sini ini kan dia punya nilai ini, dia punya 1 per row ya. Nah, di sini masing-masingnya kita kalikan dengan row masing-masing ruasnya. Jadi sini kita kali row, sini juga kita kali row. Nah, maka berarti kan ini hasilnya tetap 0, ini 0 ya, ini 0 dikalikan dengan row itu tetap 0, kemudian 1 per row dikalikan row silakan 1. Jadi kita nggak perlu tulis ya. Nah, jadi maaf. Ini hasilnya tetap 0 nih ya, karena dikalikan dengan row ya. Kita kalikan pada masing-masing ruasnya. Nah, kemudian hasilnya itu adalah di sini do per do row ya, dikalikan dengan row dv per do row ya, sama dengan 0. Nah, kemudian masing-masing ruas ini kita integralkan terhadap do row. Nah, nanti didapatkan nilai, oke, ini kita integralkan di sini ya. Nah, dimana di sini integral dari d per do row ya, dikalikan dengan row dv per do row. Nah, sama dengan integral row. Nah, row per integral 0 terhadap row ya, terhadap row. Nah, di sini
kita dapetin nilai C kan di sini. Nah, di sini kita dapetin nilai. Nah, setelah kita integralkan, kita dapatkan nilai rho dV per doro. Nah, ini sama dengan C. Rho dV per doro sama dengan C. Nah, kemudian kita bagi dengan rho. Nah, ini kan berarti kan rho per rho nih ya. Ini rho per rho, ini C per rho. Nah, kita tulis hasilnya di sini. Berarti ini rho per rho berarti kan 1 ya. Kita nggak perlu tulis dV per doro sama dengan C per rho. Oke. Oke, kita pause dulu. Oke, sebentar. Oke, maaf ya, ada sedikit gangguan. Nah, selanjutnya setelah itu kita integralkan kembali nih si nilai ini. Nah, jadi kita integralkan pada masing-masing ruasnya ya. Integral dV per doro sama dengan integral C per rho. Ini terhadap rho ya keduanya ya. Kita integralkannya. Nah, kita dapatkan hasil yaitu V, ini V ya. Ini V sama dengan C ln rho plus B. Ini B. Oke ya. Nah, itu kita dapatkan untuk persamaan integralnya. Nah, selanjutnya kita cari ya, ini udah nggak bisa di zoom out lagi ya. Udah, kita kerjain di sini aja deh. Di atas. Kita kerjain di sini aja ya buat yang mencari pada rho 1 dulu. Nah, ini selanjutnya kita pada rho 1 ya. Nah, di sini kita pada rho 1. Tadi kan 1 cm ya. Rho 1 cm karena dari nilai alfa. Kemudian untuk V1-nya itu adalah tadi berapa? Oh ya, V1 itu adalah 100 mV. Nah, 100 mV. Nah, tadi kan V sama dengan apa tuh? Tadi itu V sama dengan C ln rho ditambah B. Nah, berarti di sini kita tulis V sama dengan C ln rho plus B, ya kan? Nah, itu tadi. Nah, itu untuk persamaan. Ini kita cari dulu untuk yang V1 dulu ya. Nah, kita tinggal masukin nih V-nya kan 100. Nah, V 100 sama dengan C ln 1. Nah, ln 1 itu kan hasilnya kan 0 ya. Kita buktiin aja coba deh. Ln 1 0 ya hasilnya ya. Ln 1 kan 0 berarti 0 plus B. Nah, berarti 100 sama dengan B atau B sama dengan 100 sama aja ya. Nah, itu untuk yang persamaan pada P1 dulu. Ini kita anggap sebagai persamaan 1 ya. Ini kita anggap sebagai persamaan 1. Nah, selanjutnya kita gunakan indeks nilai pada yang rho 2-nya. Nah, pada rho 2 ini kita ketahui bahwa rho 2 itu nilainya 6 cm, 6 cm ya. Nah, kemudian untuk V2-nya itu adalah tadi berapa tadi tuh? Minus 50 ya. Minus 50 mV. Nah, oke. Nah, kemudian kita masukin lagi rumusnya kayak tadi, V sama dengan C ln rho plus B ya. Kemudian nilainya kita masukin, ini minus 50 sama dengan C ln 6 plus 100 ya. 100 nih dari B nih ya, karena ini kan 100 sama dengan B kan, kita masukin aja, kita langsung masukin nilainya. Nah, kita tukar nih di sini, kita substitusi. Nah, jadi C sama dengan minus 150 per ln 6. Oke, ini kita dapat persamaan keduanya ya. Ini persamaan keduanya kita dapat. Oke ya. Nah, ini enaknya kita pindah section aja kali ya. Kita pindah section. Oke, ini kita pindah section. Ntar kalau lupa kita lihat aja tadi. Nah, tadi kan ditanya V-nya ya. Tadi kan tanya V-nya ya. Kita soal aja deh. Ini kan tanya tadi berarti V-nya ya. Yang A nih ya. Kita tanyakan potensial V-nya ya, V-nya ya. Nah, maka V-rho ini rho ya, sama dengan C ln rho plus B ya, sama dengan, nah kita masukin nilai yang tadi tuh yang kita dapat dari persamaan 2 tadi, mana tuh? C sama dengan 150. Nah, kita masukin minus 150 per ln 6 ya, dikali ln P ln rho plus nilai B tadi itu 100. Nah, tadi kan 100-nya masih 100 mV ya 100-nya. Nah, ini kita langsung aja masukin dulu. Nah, minus 150 ya per
len 6. Oke, ininya masukin len P plus 0,1. Nah, volt ini satuannya masih milivolt. Nah, ini sebenarnya udah masuk jawaban akhir sih keduanya. Tinggal terserah sih mau pakai yang mana, cuman mungkin lebih ininya yang ini kali ya, karena satuannya ada volt ya. Kalau ini kan masih milivolt ya, tapi hasil sebenarnya sama aja sih, kayak gitu. Oke, kita pause sebentar dulu. Oke, kita start lagi ya. Nah, selanjutnya kita lihat soal yang nomor 1B ya. Yang 1B itu kan apa tuh? Menentukan medan ya. RO-nya ya. Oke. Nah, ini kita di mana nih enaknya ngerjainnya nih? Nah, di sini aja kali ya. Masih bisa. Nah, kita kerja di sini aja. Sebentar, sorry. Enaknya gini kali ya. Ini aja kali ya. Oke, gini aja kali, nggak apa-apa deh. Mungkin nanti kalau nggak kelihatan, tapi susah juga. Udah gini aja deh, nggak apa. Nah, kan ditanya itu kan E ya, ditanya itu adalah E-nya. Nah, kita tahu rumus E itu kan sama dengan del kali V ya, del kali V. Nah, del ini kita turunin lagi. Nah, del ini kita dapat itu adalah do V per do rho dikali dengan A atau pi rho plus A per rho. Oke, ini A per rho ya, do V per do rho ya, do V per ini do V ya, do V per do pi ya, do V ya. Nah, ini dikalikan dengan A atau pi plus A V juga, kemudian per do Z. Nah, ini juga atau pi Z. Oke, nah di sini kita bisa keluarin ya apa namanya V-nya ini kita keluarin aja. Nah, jadi kita keluarin, jadi berarti kan do per do rho atau pi rho plus 1 per rho. Ini juga do per do pi. Susah banget bikin pi-nya. Itu anggap aja lah A pi. Nah, plus A do per do ya. Ini do bukan A, ini do bukan A, ini do atau D ya, per do Z ya, do Z atau pi Z ininya. Oke. Nah, ini kali V. Nah, nilai V nya kita masukin yang tadi aja tuh, yang dari mana nih ya, yang dari sini nih kita masukin aja nih. Nah, berarti langsung aja kita masukin kali ya. V nya tuh sama dengan tadi berapa tadi tuh, V nya tuh, V nya oke. V nya tadi itu adalah V nya itu minus 150 len rho per len 6 dikali ditambah ya, ditambah 100 tadi itu. Nah, ini 100. Nah, dari nilai itu kita turunin terhadap masing-masing tiga apa ini ya, tiga variabelnya, ada rho, pi sama z ya. Ini kita turunin terhadap mereka ini. Nah, sebenarnya yang bisa diturunin itu kan cuman satu kan, cuman yang ke rho ini aja ya, karena emang di sini dia punya len rho ya, jadi kita bisa turunkan ke sini. Sementara untuk yang pi sama z ini kita di sini nggak ada apa ya, nggak ada variabelnya ya. Nah, jadi ini kita bisa langsung turun aja di sini 150 karena minus atau minus ya. 150 rho len 6 dikali dengan A atau pi rho plus ini kita anggap 0 aja ya. Kita anggap 0 aja nih semuanya. Kita anggap 0. Ini atau pi ini atau pi z ya. Oke. Nah, jadi ketemu hasilnya itu adalah 150 rho len 6 atau pi rho mv per cm gitu ya. Nah, ini kita udah ketemu hasilnya, cuman kalau mau kita rubah ke satuan meter kita tinggal convert aja, kita tinggal bagi 10 ya. Kita mau, misalkan kita mau rubah ke satuan meter, ini senti aja nggak apa kali ya, di senti aja nih ya. Ini kita tetap di senti aja. Kalau misalkan mau dirubah jadi berarti 15 per rho len 6 atau pi
rho atau V per M ya, V per M. Oke. Ini berarti 15 per rho ln 6 atau pi V per M ya. Oke. Nah, itu soal untuk yang 1B ya, untuk yang menentukan medan. Nah, selanjutnya kita coba tentukan soal yang C. Di capture dulu aja deh. Agak kesusahan ngambilnya. Nah, kita capture dulu aja. Sebentar. Nah, selanjutnya kita untuk soal yang nomor 2 ini, yang C ini adalah kita menentukan rho pada V minus 50 milivolt ya. Oke. Nah, di sini berarti kan kita diketahui dulu nih ya. Kita diketahui. Nah, kita pakai nilai V tadi aja. Nah, nilai V tadi itu kan C ln rho plus B ya kan. Nah, tapi di sini tuh pada saat V itu minus 50. Nah, udah. Karena ada ketahuan nih V-nya sama dengan minus 50 milivolt. Nah, ini kita langsung masukin aja ke sini nih. Kita masukin V-nya ke sini. Nah, berarti minus 50 sama dengan 150 ln rho per ln 6 plus 100. Nah, kalau udah kayak gini, kita apa ya, kita substitusi aja nih 100-an nih. Nah, berarti jadi minus 100 negatif 150 sama dengan 150 ln rho per ln 6. Nah, kalau udah kayak gini substitusi lagi nih, karena kita mau cari nilai ln-nya di sini nih. Nah, kita biar dapat nilai ln-nya di sini nih. Nah, berarti udah kalau udah kayak gini, kita substitusi lagi, ln-nya kita kesiniin. Nah, ini ln rho-nya kita kesini nih, ln rho-nya kita kesiniin, berarti ini negatif 150 per negatif 150 ini ln 6. Nah, terus kita berarti kan ini kan coret kan. Nah, berarti ln rho sama dengan ln 6. Nah, berarti rho sama dengan 6 karena ln-nya kita coret. Nah, kita dapat nih hasil akhirnya. Nah, itu kayak gitu. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal yang terakhir. Itu soal nomor 3. Ada di sini kita menentukan 5 ini ya, 5 anak ya. Kita tentukan 5 anak, kita capture dulu aja mungkin. Nah, biar gak terlalu ribet nantinya. Oke, kita capture. Maaf sebentar. Oke ya, ini kita soal nomor 3. Untuk soal yang pertama tuh kita menentukan rapat fluxnya ya. Nah, untuk menentukan rapat flux ini kan rumusnya itu kan sebenarnya kan ya, berarti diketahui dulu ya, kita diketahui dulu nilai epsilonnya itu adalah alfanya tadi kan alfa dikali 10 pangkat min 11, berarti 1 dikali 10 pangkat min 11 F per M, dengan permeabilitas sampahnya itu adalah 0 sama permeabilitas sampahnya itu adalah beta dikali 10 pangkat min 6 H per M ya. Nah, betanya ini kan tadi berapa ya beta tuh ya? Sebentar, maaf. Beta itu kan angka yang terakhir kedua ya, berarti 6 dikali 10. 6 dikali 10 pangkat min 6 H per M. Oke ya. Nah, itu kayak gitu. Nah, untuk nilai E-nya itu ditentukan bahwa 3 cos omega T dikurangin beta X ya. Nah, betanya tadi kan 6 ya, berarti 6X atau PZ. Nah, itu dia ya. Nah, kita tentukan terlebih dahulu yaitu rapat fluxnya. Berarti D ya. Kita D dulu pertanyaan yang ditentukan. Nah, untuk menentukan D itu kan sebenarnya rumusnya itu kan epsilon dikali E ya. Epsilon dikali E. Nah, di sini kita tahu bahwa epsilon itu kan 1 kali 10 pangkat min 11 dan E-nya itu kan 3 kali cos sekian. Nah, D sama dengan epsilon dikali E. Nah, epsilonnya kita masukin terlebih dahulu. 1 kali 10 pangkat min 11 F per M. Kita kurung dulu. Kurung ya. Kemudian E-nya kita masukin yaitu 3 cos omega T min 6X
atau pijet. Nah, itu kayak gitu ya. Nah, oke. Nah, setelah itu kita langsung hitung aja sebenarnya bisa sih. Nah, di sini berarti hasilnya itu adalah sebentar, 1 kali 3. Oke, ini langsung aja sih, 3 cos omega t dalam kurungnya omega t min 6x ya, atau pijet ini kita kurung lagi aja ya, atau pijet satuannya tadi kita nggak tinggalin ya, yaitu f v per m kuadrat ya, itu dia, itu untuk satuan akhirnya ya. Oke, ini sebenarnya satuannya ini masih m kuadrat nih, ini satuannya m kuadrat nih, m kuadrat, itu gitu. Oke, itu untuk jawaban untuk yang 1A. Nah, untuk yang 1B itu kita menentukan apa tuh, kuat medan magnetik ya. Kita enaknya kerja di mana ya? Oke, di sini aja ya, ini masih bisa kayaknya. Ini untuk yang B. Oke, ini untuk yang B. Oke, ini untuk yang B. Kita lihat dulu soal lihat soal sini deh. Kuat medan magnetik B-nya ya. Nah, B itu kan rumusnya itu kan del dikali dengan D ya, atau rapat Lux tadi gitu tuh. Nah, kita udah dapat nih, kalau misalkan kita turunin nih, ini sebelum kita kalian nih, kalau misalkan kita turunin nih dari rumus ini gitu tuh, itu kan kita dapat sama dengan apa tuh, do per dz ya, do per dz dikurangin do dy ini per dy ini per dz gitu, atau terhadap dz gitu ya, ditemukan terhadap dz gitu. Ini a topi x, nah kemudian ditambahkan dengan do dx terhadap do z, nah yang dikurangkan dengan do z terhadap do x ya. Nah, kemudian dijumlah, ini a topi x ya. Ini a topi y di sini mah. Ini a topi y terus selanjutnya a topi z. Ini masih muat nggak ya? Masih muat ya. Nah, selanjutnya itu do y per do x ya. Per do x dikurangin do dx ya. Dx per do y. Ini az. Oke ya, ini kayak udah nggak karuan di sini nih, atau pijat ya, maksudnya ini atau pijat ya, ini atau pijat. Oke, nah kalau udah kayak gitu kita masukin aja nilai yang tadi ya. Nah, kalau misalkan kita lihat nih nilai yang tadi nih, yang di sini nih, ini kan atau pijat ya, berarti ibaratnya tuh kita cuma bisa masukin ke do z doang gitu. Pokoknya yang dia itu tuh ada variabel d sama z ini kita bisa masukin nih. Walaupun misalkan ini kan nanti mending kita masukin dulu aja kali ya. Kita masukin dulu aja. Kalau yang pertama nih, ini kan terhadap ini kan yang pertama itu kan ini kebalik ini. Sorry. Ini yang kedua ini. Nah, ini dia. Ini yang pertama ya. Oke, sebentar. Nah, ini do dz per terhadap do y ya. Nah, di sini kita bisa kita masukin di sini. Tapi untuk yang dy-nya ini kita nggak bisa masukin karena dalam nilai ini nggak ada variabelnya itu nggak ada gitu tuh. Adanya cuma z doang kan, hanya atau pj kan. Jadi dia bisa dimasukin ke sini. Oke, berarti sini kita masukin 3 cos omega t dikurangin dengan 6x ya, 6x dikali 10 pangkat min 11, ini kurang kali 10 pangkat min 11 nih harusnya nih. Ini ada kali 10 pangkat min 11 ketinggalan. Oke, dikali 10 pangkat min 11. Nah, ini per do y diturunkan terhadap do y ya. Nah, walaupun sebenarnya hasilnya nanti ya 0 kan, karena di sini nggak ada variabel y-nya, tapi yang kita tulis dulu aja ya. Nah,
ini dikurangin 0 karena nggak bisa turunin. Ini terhadap atopi terhadap ini atopi X. Nah, kemudian untuk yang ini nih, ini kan udah kelihatan ya, ini dx nggak ada variabel ini kan atopi Z ya, jadi nggak bisa. Jadi kita anggap ini ditambahkan dengan 0 ya, 0 dikurangin dengan, nah baru ini doj-nya masukin lagi nih di sini nih. Bentar. Oke, ini masukin doj-nya gimana nih? Tips banget nih. 3 cos omega t min 6 x kali berapa tuh? 10 pangkat min 11 ya. Kali 10 pangkat min 11. Agak susah ngerjainnya. Min 11 ini cos ya. Per apa tuh? Do x ya. Oke, terhadap do x. Nah, ini bisa kita turunin nantinya nih. Nah, sisanya kan ini kan terhadap apa ya? Ini kan terhadap dy sama dx ya. Ini kan dy sama dx nih. Do dy sama do dx. Nah, ini kan hasilnya sebenarnya yang atopi Z ini kan pasti 0 ya. Jadi nggak usah kita tulis ya. Nah, sekarang langsung aja kita lihat nilainya. Nah, di sini kan diturunkan terhadap y, karena di sini nggak ada variabel y yang dimiliki pada komponen persamaan ini. Jadi kita anggap ini nilainya tuh 0. Ini kita anggap 0. Nah, yang bisa kita turunin itu cuma yang ini doang nih. Ini terhadap apa nih? Ini kan terhadap x kan. Nah, di sini dia punya variabel x yaitu ini min 6x. Nah, kalau misalkan kita turunin berarti kan jadi, nah kita turunin dari ini bukan dari min 3 dari 3 cos omega t 3 cos omega t min 6x dikali 10 pangkat 11. Nah, ini kita turunin berarti jadi min 18 sin omega t. Nah, omega t dikurangin 6x ya, dikali 10 pangkat min 11. Min 11 atopi y. Nah, ya, atopi y ini satuannya Tesla karena dia kuat medan kan. Nah, itu gitu. Ini jawaban finalnya, jawaban akhirnya. Mohon maaf sebenarnya kalau misalkan agak acak-acakan karena nulisnya pakai mouse ini bukan pakai pen tab ya. Oke, kita pause sebentar. Oke, kita mulai lagi. Nah, di sini soal yang D ya. Tinggal D sama yang C ya, yang menentukan kuat medan H ini ya. Tadi kan B itu kuat medan magnetik, ini sekarang kuat medan yang H. Nah, di sini soalnya kuat medan H ya. Nah, di sini berarti kan kita kalau rumus di kuat medan itu kan diketahui ya, rumus kuat medan itu kan B sama dengan permeabilitas hampa dikali dengan H. Nah, tinggal kita segitiga ajaib aja sih sebenarnya. Jadi H sama dengan B atau kuat medan magnet tadi ya, itu dibagi dengan permeabilitas hampa. Nah, ini rumusnya nih. Ini rumusnya. Nah, kemudian diketahuinya kita lihat dulu di soal ya. Nah, di sini diketahuinya itu adalah permeabilitas hampanya itu ini ya, beta dikali 10 pangkat min 6. Oke, diketahuinya berarti di sini tadi. Permeabilitas hampanya itu berarti adalah betanya itu ini udah paling akhir, berarti 6 dikali 10 pangkat min 6 ya. 6 kali 10 pangkat min 6 H per M. Nah, itu untuk yang permeabilitas hampanya. Nah, selanjutnya itu untuk nilai B nya tadi kan sebenarnya nilai B yang tadi sih ya, nilai B nya diketahui itu kan adalah tadi berapa ya, min 18 kali min 18 sin omega t min 6x dikali 10 pangkat min 11 ya, iya kan ya. Oh ya, atopi Y. Oke. Nah, oke ya. Nah, kita masukin aja nih ke persamaan tadi nih, ke rumus tadi nih. Nah, berarti si B ini dibagi dengan permeabilitas hampa tadi. Nah, berarti minus 18 sin omega T dikurangin 6x ini 10 pangkat min 11 ya, atopi Y ini deh. Berarti H sama dengan
Nah, dibagi dengan perimeter sampahnya, berarti dibagi dengan 6 dikali 10 pangkat min 6 H per M. Nah, didapat nilainya itu nanti adalah min 3 sin omega T min 6X 10 pangkat min 5 ya, 10 pangkat min 5 atau pi Y. Oke, nah ini jawaban finalnya untuk yang soal yang C ya. Ya, soal yang C ini jawaban finalnya. Nah, selanjutnya kita masuk soal yang D ya. Buat sketsa grafik E dan H saat T sama dengan 0. Nah, oke ya. E dan H saat T sama dengan 0. Nah, nilai E tadi itu kan kita berapa nilai E-nya 3 cos. Nah, nilai E-nya itu kan kita ketahui nih, diketahui untuk E-nya itu adalah 3 cos omega T BT ya. BX ya. 6X. Berarti ini 6X. 6X AZ atau PZ. Atau PZ nih Z ya. Oke, ini atau PZ. Nah, tadi kan saat T-nya sama dengan 0 atau saat T sama dengan atau T-nya bernilai 0 gitu tuh. Nah, berarti 3 cos omega 0 min 6X atau PZ. Nah, di sini ini kan cos ya. Nah, berarti bentuk grafiknya tuh kurang lebih seperti ini. Nah, ini 3 positif atau kuadran positif, nih kuadran negatifnya nih. Sorry, salah. Ini min 3. Nah, kalau cos itu kan dia mulai dari 1 kan, berarti dari sini nih. Nah, kurang lebih untuk grafiknya seperti ini. Ya. Nah, untuk grafiknya kurang lebih seperti itu. Itu untuk yang apa tadi itu? Untuk yang E-nya ya. Nah, sekarang untuk yang H-nya. Nah, kalau misalkan yang H tadi itu diketahui berapa tadi itu? Nah, H-nya ini ya. Min 3 sin. Nah, ini untuk yang grafik E. Ini yang E. Nah, sekarang yang H. Nah, diketahui nih H-nya itu sama dengan tadi berapa? Min 3 sin omega T min 6X min 6X dikali 10 pangkat min 5 ya, kali 10 pangkat min 5 atau pi ya, atau pi oke ya. Nah, ini juga sama nih, ini saat T sama dengan 0, yaitu saat T nya bernilai 0. Nah, ini berarti kita rubah aja nih jadi min 3 sin omega dikali 0 min 6X dikali 10 dikali ya 10 pangkat min 5 atau pi Y. Oke ya, ini saat yang sama dengan 0. Untuk grafiknya kurang lebih seperti ini. Karena dia tuh sini, berarti dia mulai dari bawah kan. Ya kan, dia mulai dari bawah nih. Gimana ya? Oh, kita bikin dulu aja kali ya. Ini sini tuh tadi berapa ya? Sini tuh minus 3 ya. Sini minus 3. Artinya ini minus 3. Oh, tapi kali 10. Ini minus 3 kali 10 pangkat min 5. Sorry, ini positif deh. Ini positif ya, ini positif. Ini negatif ya. Negatif 3 kali 10 pangkat min 5. Nah, berarti dia dari sini kan. Nah, berarti di sini anggap. Ini positif ya. Nah, ini positif, ini negatifnya. Ini positifnya, negatif ya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk bentuk grafiknya ya pada soal yang D ini ya, 3D ini, yaitu pada yang E dan H. Ini E-nya pada saat T sama dengan 0 dan H-nya juga T-nya sama dengan 0. Mungkin perbedaan cos sama sin itu mungkin dari waktu kebangkitan sinyalnya sih. Ini gitu aja sih. Oke. Nah, untuk soal yang terakhir, maaf saya pause terlebih dahulu. Oke, maaf, kita lanjut lagi. Sekarang soal yang terakhir ya. Menentukan besar GGL maksimum jika A sama dengan A. Oke, mending kita
kamu buat aja deh. Nah, untuk yang Emax ini ya, berarti kan kita diketahui dulu nih. Kita diketahui dulu itu nilai A-nya sih yang utama sih. Nilai A-nya itu berarti alpha atau Px. Berarti 1 atau Px ditambah beta 6 atau Py. Oke ya. Nah, oh ya, meter kuadrat. Meter kuadrat, kemudian nilai N-nya sama dengan 1. Nah, tentukan besar GGL maksimum. Ditanya berarti E-nya ya. Oke, nah selanjutnya kita rumus E maksimum. Nah, rumus E maksimum itu kan N dikali B ya, dikali A dikali dengan omeganya ya, dikali dengan omeganya. Nah, itu. Nah, berarti kita langsung aja ke hasilnya ya. Langsung kita masuk ke penyelesaiannya. Nilai N-nya 1 nggak usah ya, kita tulis deh. 1 dikali tadi berapa tuh nilai B-nya? Nilai B-nya habis tadi. Bentar ya. Ini B-nya berapa nih? Ini B. Ini kan nilai B-nya 18. Oke. Nah, nilai B-nya itu adalah minus 18 sin omega T min 6x dikali dengan nilai A ya. Itu 1 atau atau Px ditambah dengan 6 atau Py. Nah, omega. Oke. Nah, satunya kita kita nggak usah kita tulis lagi ya satunya ya, karena hasilnya toh sama aja. Langsung aja ntar kita kaliin antara suku ini nih yang minus 18 ini kita kalikan dengan ini kita kasih kurung lagi. Ini kurung terhadap ini ya, ini sama ini kurung. Nah, oke. Nah, jadi nilai B tadi ya, ini nilai B kita ini kita kalikan terhadap A dan kita kalikan juga dengan W. Nah, berarti nanti hasilnya itu adalah minus 18 sin ya. Minus 18. Oh ya, kalau kita langsung kita kali aja di sama W-nya. Kita hapus dulu aja. Oke, berarti minus 18 omega sin ya, sin omega T dikurangin 6x. Oke. Dikali, ini harusnya dikali sih, tapi udah nggak apa deh, jadi tulisannya dikali 10 pangkat min 11 ya, atau pi y ya. Ini harusnya ditulis semua sih nih. Ini ada minus 10 nya tadi nggak ketulis ya, nanti saya bener deh. Oke, ini pokoknya ini ditambahin ya, nanti ditambahin dengan dikali 10 pangkat min 11 soalnya tadi nggak ketulis. Oke ya. Nah, nah itu sebenarnya dijumlahkan dengan ini atau pi, karena ini kan ini atau px ya, ini nya atau px, ini atau ini atau py, ini nya atau px. Oke. Bentar. Ininya atau pi, sebentar ya. Oh, ini atau pi, maaf, salah. Oke, mungkin untuk yang ini saya ulangin deh untuk pengerjaannya. Ada kesalahan diketahuinya ya. Oke, ini kita tulis dulu deh diketahuinya. Ini B-nya ya. B-nya mending kita tulis dulu deh biar nggak lupa. B-nya oke. B-nya sama dengan minus 18 sin omega T dikurangin 6x dikali 10 pangkat min 11 atau pi ya, atau pi y. Nah, itu untuk yang B-nya. Nah, kita langsung masuk ke rumusnya deh, penyelesaian sekarang deh. Tadi kurang lengkap yang B-nya jadi agak bingung ngerjainnya. Nah, kita kerjain di sini aja deh. Nah, kita kerjain di sini. Nah, berarti 1 ya, NB 1 dikali dengan minus 18 sin omega T dikurangin dengan 6x
dikali 10 pangkat min 11 atau pi Y. Ya. Nah, kemudian dikalikan dengan nilai A-nya tadi, yaitu 1 atau pi X plus 6 atau pi Y ya, atau pi Y. Ya, atau pi Y. Ini dikalikan dengan omega. Nah, hasilnya itu adalah, satunya kita nggak usah tulis lagi ya, karena sama aja sih dikali 1 mah nanti hasilnya. Nah, nanti hasilnya itu adalah minus 18 omega sin omega T min 6X dikali 10 pangkat min 11 atau pi Y dikali atau pi X ya. Kemudian dijumlahkan dengan 18 dikali 6. 18 dikali 6 berarti 18 6 72 ya. 76 ya. Ya, 76. Nah, berarti 18 plus negatif 76 omega sin omega T min 6X dikali 10 pangkat min 11. Nah, dikali 10 pangkat min 11 atau pi Y kurung atau pi ya lagi. Nah, ini sebenarnya kita udah dapat nih hasil akhirnya. Ini satuannya, bentar, volt. Ya, jadi ini hasil akhirnya kita udah dapat ya. Ini udah masuk hasil akhirnya nih. Kalau misalkan mau nulisin lagi silahkan, cuman saya rasa udah cukup sih sampai di sini untuk penyelesaiannya. Gitu. Oke. Ya, baik. Mungkin demikian video yang dapat saya buat dan saya kerjakan. Mohon maaf apabila dalam pengerjaannya mungkin ada tulisannya tidak terlalu terbaca karena saya menggunakan mouse konvensional ya, saya bukan menggunakan pen tab di sini. Saya mohon maaf jika terjadi kesalahan terhadap perhitungan. Saya juga masih belajar. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.